Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza maridtu wa huwa yashfin, wa qala fi ayatil ukhra ma min musibatin illa biidnillah wa man yu'min yahdi qalbah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para jamaah baik yang ada di lokasi yang alhamdulillah sudah mengikuti standar operasional protokol kesehatan, yaitu yang hadir adalah orang-orang sehat. Itu adalah protokol kesehatan. Kemudian yang di rumah yang sedang menyaksikan acara secara live streaming di Arisalah TV, yang alhamdulillah sudah ada yang masuk kepada saya yang dari Pekanbaru, Pak Abu. Ini udah ada yang dari Malaysia, ada yang dari Batam, sudah mulai kontak. Ustadz, jam berapa dimulai? Jadi kita hari ini bukan saja di tempat, tetapi kita seperti biasa ada acara di live streaming pada kesempatan kali ini. Subhanallah, ada sebuah kebahagiaan yang tidak perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena selain yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia man asbaha, barang siapa yang pagi hari dia bangun tidur dalam keadaan sehat, kemudian wa aminan fisyirbihi, dan dia pada waktu hari ini dia mendapatkan ketenangan, dan ternyata kata Rasulullah, apabila dia juga hari ini dapat menua ataupun memakan sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, maka dia seperti mendapatkan dunia dan isinya. Alhamdulillah, ibu bapak gugah bobo sarehatnya, hati bahagianya tenang, teu aya nanaon, tidak ada sesuatu yang dapat mengganggu keamanan kita, dan kita bisa memakan sesuatu dan mencicipi sesuatu. Di payun parantos aya nu lebet sampe hui, kemudian cau eta teh Bu, lamun ditaroskeun ta eta dunia jeung eusina teh eta sakitu ceuk Nabi, teu kudu udal unon, teu kudu abrul-abrulan, teu pararuguh. Ibu bapak, belum tentu sekarang orang yang dia dari bangun jam 2 Pak, kemudian dia cari uang, belum tentu dia itu dia sudah menikmati ini. Buating poho kusabab ngaladangan wae ya, buating dia juga pada saat ini dia juga tidak bahagia karena mungkin banyak orang-orang yang datang yang belum terlayani. Makanya, dan dia belum tentu begitu dia bangun supaya seperti kita. Ini yang disebut wamadu ataupun ad-dunya wa ma fiha. Jadi dunia dan isinya sudah kita raih sebetulnya hari ini. Jadi mikirna isuk deui we, keur isuk mah isuk deui we, tong waka mikiran keur isuk. Ta eta nu mawa capek teh nya. Jadi hirup teh capek kusabab anu can karanapan we geus dipikiran. Der geura maleuli susu biruang. Teu kapuguh-puguh sampai dugikeun ka susu biruang di mana-mana bea. Ya, sampai habis di mana-mana. Ini kan capek begitu. Kenapa? Karena orang sudah disetting bagaimana luar biasanya hebat. Kenapa? Karena katanya ada sebuah riset bahwa ternyata ASI itu dapat menyembuhkan COVID, dan itu ternyata penggantinya adalah susu, dan disebutkan susunya biruang. Padahal bohong, di jero nama sapi eta teh. Gamarna susu biruang teh jelebet nama susu sapi eta teh Pak. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah juga di Quran, sudah ada bahasanya laban.
Laban itu adalah susu murni. Kemudian oleh Allah juga sudah disebutkan bahwa ternyata selain itu juga ada minuman-minuman yang lainnya. Malahan hadis Nabi juga susu kambing juga bisa. Ini nanti Pak Abu akan menerangkan sebagaimana nanti dengan konsep-konsep yang beliau kuasai secara keilmuannya. Jadi Ibu ulah milu riweuh atuh. Batur gerandugikeun ka saya lihat itu ya, ada yang sampai memborong 18 pak. Gerak coba nyangantri, neanganana parebut berkerumun dihnya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi pada apa ya, retori atau narasi-narasi manusia ini sudah luar biasa, udah pada ketakutan luar biasa. Engke bakal keluar deui nu anyar, bakal parebut deui duka naon sigana kulub sampe nya kumaha ieu we budak da gampil nu kieu mah Pak, kumaha nu nyarita we. Nah, bukan apakah ini tidak ataupun dibenarkan selama dapat konsepnya ilmiah. Tapi kan orang ulah milu paranoid atuh nya, milu neangan susu nya keur orok mah Bu susu ASI sehat, tapi kan keur bapana moal mungkin. Akhirnya yang dicari adalah susu beruang itu ya. Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu, kesempatan kali ini kita akan mencoba mengeksplorasi. Saya akan TikTok dengan Pak Abu. Alhamdulillah kesempatan ini saya jarang bertemu dengan beliau dan cukup lama tidak bertemu. Begitu sudah bertemu di Darul Makomah juga di sini, dan alhamdulillah subhanallah sudah banyak karya-karya yang beliau sudah tulis dan menguasai dalam holistic medicine. Saya sempat ngobrol dan alhamdulillah baru hari ini saya dapat bersama mengisi acara. Dan ini Bu sebuah anugerah yang luar biasa, karena kata Imam Ghazali, apabila ada ahli ilmu maka Anda itu akan mendapatkan ribuan ilmu dan pahala. Ibu mah bapak jeung simkuring biasanya. Nah, panas sang Mbak Abu macan biasa atau tara biasa. Ayeuna naon biasakeun. Nah, kenapa? Karena ada ilmu-ilmu yang nanti kita akan serap dari beliau. Hari ini kita akan membahas, karena kata Rasulullah ada 3 yang harus dijaga oleh kita. Yang pertama adalah robaniyah. Jadi kita harus menjaga dalam hidup ini agar kita itu, kan Ibu ari masalah gering jeung henteu mah urusan Allah. Kita harus menjaga satu adalah robaniyah, yang kedua qalbiyah, yang ketiga jasadiyah. Ini yang harus dijaga. Tapi cara menjaganya seperti apa? Maka pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk menerapkan prinsip penyembuhan dalam pengobatan holistik. Nah, kita elaborasikan ilmu yang saya miliki dan ilmu yang ada di Pak Abu juga kita akan elaborasikan. Ibu-ibu, bapak-bapak akan belajar. Kalau ini kuliah, ini mungkin ini bisa S4. Ayeuna mah sajam beres. Nya, kan beda S mah kumaha urang we. Rek 2, rek 3, rek 4, kumaha urang we da S mah gampil nya. Ngadamel S mah nya. Pomo. Geda gampil ngadamel S mah. Nu hese mah sakolana. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di rumah, juga semuanya yang hadir di tempat ini, insya Allah 1 jam ke depan kita akan ngobrol, kita akan sharing dengan pakarnya Dr. Abu Mufidah, ST, SPDI, MPDI, MM, Dipel, Akkefe, homeoterapi. Ya, eta mah mangga we, teu kudu diterjemahkeun pokona mah. Ini adalah gelar akademisi beliau dan ini adalah gelar kompetensi beliau. Dan sepenuhnya tidak perlu dipertanyakan karena kita akan menerangkan secara keilmuan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Abu. Sehat ya? Subhanallah. Beliau kelihatan seger padahal usianya sudah 42 tapi kelihatan 24. Ya. Insya Allah Pak Abu kita akan saling TikTok aja ya. Saya biasanya ngaji kali-kali atau janten host. Ya. Jadi saya kali-kali untuk memandu acara, tetapi kita elaborasi bagaimana konsep yang akan disampaikan. Pak Abu, ini di kondisi saat ini jamaah kita baik ada yang di rumah, yang isoman, ada yang di rumah sakit ataupun yang ada dimanapun, ini sebetulnya sedang dibombardir luar biasa, pikiran, hati dan jasad. Nah, pada saat ini proses ini sebetulnya lagi ditunggu, karena orang ini kan pinginnya dia itu sembuh, sehat seperti apa. Nah,
kesempatan kali ini silahkan Pak Bu diberikan dulu prolog sebagai gambaran apa sih judul ini untuk membuat upgrading seperti apa sehingga kita akan menampilkan judul seperti ini. Silahkan Pak Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'd. Alhamdulillah, kalau prolog pertama alhamdulillah sudah dibuka oleh Ustaz Ucu. Saya hanya menambahkan tubuh kita ini tidak punya onderdil. Ciptakan Allah satu kali. Tetapi alam yang telah Allah ciptakan memberikan manfaat yang besar yang membantu tubuh kita menjadi sehat. Anggap saja di alam ini banyak onderdil yang kita butuhkan. Dari makanan, dari herbal, dari alam yang ada di sini, udara dan seterusnya. Tubuh kita akan sehat dengan itu bantuannya. Karena tubuh kita nggak ada onderdilnya ya. Kalau sudah aus ya sudah meninggal dunia. Tetapi ada di antaranya alam ini yang Allah ciptakan ini luar biasa. Contoh zaman dulu ya, zaman pengobatan 3000 tahun yang lalu, Chinese medicine namanya. Jadi kalau sakit tulang itu dia ngerebus tulang diminum maka tulangnya bagus lagi. Itu luar biasa. Kalau dia sakit lambung mah dia ambil limpahnya ayam diminum dimakan sehat lagi. Itu 3000 tahun yang lalu. Dan dulu tidak ada metodologi penelitian zaman sekarang. Tapi sekarang Masya Allah sudah dipakai hampir di 27 negara metodologi tersebut. Dan hampir semua sekarang seluruh negara mengakui bahwa pengobatan konsep klasik ini diterima. Bahkan sekarang bisa dimediskan. Sampai ke titik mitokondria, sel yang terkecil sudah bisa dijelaskan oleh medis pengobatan klasik tersebut. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana di sekitar kita bisa menjadikan obat atau bisa menjadikan tubuh kita menjadi kuat dengan makanan-makanan yang ada. Mungkin kita jalan-jalan selokan-selokan itu kalau kita tidak tahu, oh ini ternyata obat, oh ini obat, oh ini obat dan seterusnya. Oh ini makan yang sehat kalau bisa dimakan. Jadi dulu itu versinya seperti ini. Kalau ada yang bisa dimakan oleh kambing atau ayam dan menyehatkan, pasti bisa oleh manusia juga. Dan sekarang ternyata banyak penelitiannya. Jurnalnya udah ratusan lah. Kalau saya berbicara dengan jurnal tuh banyak sekali. Tanaman-tanaman yang bisa kita makan, yang pernah dimakan kambing atau dimakan sapi atau dimakan hewan, ketika dimakan manusia menyehatkan. Itu luar biasa. Dulu nggak ada penelitian, cuma hanya melihat saja. Nah sekarang banyak penelitian ya Pak. Terutama di Prancis, di Inggris banyak sekali. Bahkan saya download buku-bukunya banyak, lebih dari 300. Mereka penelitian tentang bagaimana tanaman tersebut bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, di sini saya membawa ada 4 prinsip ya, ilahiyah, ilmiah, alamiah, watoniyah. Jadi ketika kita seorang muslim mau berobat, yang pertama itu bukan ingat dokter, salah, tapi ingat Allah yang menciptakan sehat dan sakit. Tadi Ustaz sudah menyebutkan Ida maritu bahwa yasbin. Nah, itu luar biasa. Dan ketika aku pas sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ini pengobatan ilahiyah. Nah ini fenomena kesyirikan dan pelanggaran tauhid banyak terjadi di masyarakat kita karena kurangnya pengetahuan mereka tentang masalah tauhid dan keimanan serta hal-hal yang bisa mendangkalkan bahkan merusak akidah keyakinan seorang muslim. Banyak orang yang berobat ke dukun ya, itu dukun kan istilahnya tawar-menawar dengan jin, artinya dia hanya prasangka saja gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada teknologinya, kalau bermasalah dengan darah ada labnya. Kalau jin kan bisa saja bisa membohongi kita kan. Jin itu kan ada 2 ya, ada jin muslim, ada jin setan. Pasti itu musuh kita lah setan tuh. Pasti akan merusak manusia. Dan ada penelitian di Turki, itu profesor salah satunya Profesor Hayat. Seseorang ketika ada kanker dalam tubuhnya, kata beliau ini, ada jurnalnya banyak sekali. Itu bisa dilihat 2 orang tersebut emosinya pemarah atau biasa. Kalau kata beliau, hasil penelitian beliau, ketika dia pemarah berarti ada unsur yang dari luar, non fisik katanya.
Ternyata setelah beliau diteliti, oh ada hadis yang mengatakan bahwa setan itu masuk aliran darah anak Adam. Dia teliti selama 40 tahun kalau nggak salah. Ternyata ada orang yang bermasalah dengan kanker, dibacakan ayat Al-Kursi, bacaan-baca Quran, itu hilang sendiri sel kansernya. Oh ternyata ini mungkin si setan atau jin masuk lewat aliran darah. Ini sampai penelitian sedetil mungkin ya. Ada juga orang yang penyakit biasa gitu, tapi dibacakan Al-Quran biasa saja, nggak ada perubahan, kecuali diberikan obat yang secara oral fisik gitu ya. Nah, itu sembuh. Nah dia mengambil kesimpulan ternyata di dalam tubuh kita ini bisa kedua kemungkinan. Kan setan itu sifatnya merusak dan memusuh kita ya. Nah, makanya ketika kita membuat obat, pertama ya tadi ke Allah dulu, ke Allah Subhanahu Wa Taala dulu, kita meminta kesembuhan, bukan mendatangi para dukun, paranormal, dan yang tidak normal. Kemudian seorang dokter muslim harus memahami tentang pengobatan syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengabarkan kepada pasien dan mengajarkan pada mereka di antara pengobatan syar'i yang penting untuk diketahui. Ya. Jadi kebanyakan dokter juga, maaf ya, banyak orang yang tidak paham. Sedikit-sedikit obat, sedikit obat. Harusnya si pasien itu di-set dulu pikirannya bahwa semua penyakit datang dari Allah, kesembuhan dari Allah. Dokter itu hanya sebagai wasilah. Jangan terlalu percaya kepada dokter, tapi percaya kepada Allah. Itu harus di-set pikirannya. Bahkan ada di sini dokter yang terkenal di Bale Endah. Jadi kalau mau berobat itu disuruh sholat dulu, sholat sunnah. Minta dulu ke Allah, baru diobatin. Itu luar biasa sekali. Lanjut, kemungkinan penyakit berat juga pernah menimpa hidup seorang nabi, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit yang bersarang pada raga Nabi Ayub selama 18 tahun. Jadi kalau kita hanya baru penyakit sebulan 2 bulan, itulah ini Nabi Ayub juga contohnya sudah ada gitu ya. Jadi tidak ada bagian tubuh Nabi Ayub yang tidak sakit kecuali mulutnya yang senantiasa digunakan berzikir kepada Allah. Ini kalau dibahas zikir ini sangat luar biasa. Ada penelitiannya, bahkan saya sudah menulis bukunya. Jadi zikir ini ada semacam neurotransmitter yang signaling yang bisa menggerakkan hipotalamus. Jadi dalam tubuh kita tuh ada namanya fakultas atau manajer dalam tubuh disebut hipotalamus. Ketika dia diberikan signaling, salah satunya adalah zikir, maka dia akan berikan respon imun terhadap tubuh kita. Makanya pada saat pandemi ini banyak membaca Al-Quran, maka tubuh kita akan segar, tubuh kita akan sehat. Karena apa? Diberikan hormon endorfin terus lewat bacaan Al-Quran. Nah ini doanya sudah pada mafhum ya, doa Nabi Ayub ini doa-doanya ya. Ada juga doa Nabi Ibrahim tadi yang sudah Ustadz ceritakan. Nah ini usaha berobat secara ilahiyah ini diantaranya ada sholat, membaca Al-Quran, zikir ruqyah, doa, sodakoh, puasa, dan lain-lain. Ini semuanya sudah terilmiahkan. Sholat sudah ada bukunya. Ini penelitiannya hampir 60 tahun. Membaca Al-Quran mungkin sampai sekarang lebih dari 70-an penelitian tentang membaca Al-Quran. Zikir juga sama, zikir ruqyah, doa. Sodakoh ada miracle giving, itu sudah 17 orang yang nulis di barat. Puasa apalagi sekarang. Ada Dr. Hiromisinya dari Jepang, ini dia meneliti sampai 50 tahun tentang puasa. Jadi orang-orang puasa itu sehat kan. Beliau usianya 93 tapi terlihat 45 karena apa? Dia sering puasa. Jadi menguras usus dengan sehat itu dengan puasa. Bukan diet apa ya, tapi dengan puasa katanya. Itu sudah ada penelitiannya, luar biasa beliau. Kemudian ibadah ditinjau dari penelitian ilmiah. Nah, sekarang tadi kan ilahiyah, sekarang ilmiah. Ibadah itu bisa diilmiahkan. Hampir 80% segera diilmiahkan. Tinggal 20% belum terbukti salah. Sekarang masih diteliti. Banyak profesor yang bertumbangan karena meneliti ini. Bertumbangan dari keyakinan mereka ya. Sekarang banyak masuk Islam karena meneliti hal-hal yang Quran dan Sunnah yang ada dalamnya. Contoh, sholat dalam penelitian sains. Lebih dari sekadar ritual, sholat memiliki makna yang sangat dalam sekaligus manfaat yang sangat besar bagi diri kita. Ini diteliti oleh Profesor Dr. Olsi Rahman MSI
Dan ini bukan di sini aja, ada di Malaysia, ada yang di Prancis, ada yang di Inggris, banyak sekali peneliti. Ada juga yang di Indonesia ini Dokter Sakiran kalau nggak salah meneliti tentang gerakan sholat di Universitas Muhammadiyah kalau nggak salah. Beliau luar biasa. Sholat ini bukan hanya sekedar ritual saja, tetapi ini adalah bentuk Allah kepada kita memberikan edukasi. Mungkin kan kita tuh rata-rata malas olahraga ya. Cing atau sholat mapiraku kan segera. Sama malas orang muslim olahraga dengan sholat. Saya tanya, apa rajin olahraga tiap hari enggak ya kan? Kadang-kadang malas, kadang-kadang lebih banyak malasnya, lebih banyak tunuhnya daripada banyak geraknya. Tapi ku sholat mah insya Allah gitu. Ini luar biasa, penelitiannya luar biasa sekali. Dari mulai gerakan takbiratul ihram, dia membuka rongga dada sampai dia ruku, sujud dan seterusnya. Ketika kita sujud maka oksigen di dalam otak itu full diberikan. Makanya ada penelitian di Prancis, ketika ada orang dibedah otaknya, ada orang muslim dan tidak muslim, oh kenapa ini tidak ada oksigen, darahnya kurang. Otak orang muslim itu banyak sekali katanya. Ini mudah sembuh dan ini lama sembuh. Karena apa? Karena kita sering sujud. Makanya paksiru sujud. Paksiru sujud maka paksiru doa. Ketika itu banyaklah sujud maka banyaklah doa. Di situ karena secara ilmu sains bahwa sujud ini adalah memberikan kesehatan terhadap tubuh kita. Bahkan orang-orang migrain ketika banyak sujud itu insya Allah vertigo, dan sudah dibuktikan. Dan ini bukan satu orang yang nulis ini, banyak sekali. Di Cina ada Profesor Chen diantaranya bagaimana meneliti tentang orang Islam sholat. Luar biasa sekali ini jika sholat ini dilakukan dengan benar, dengan gerakan benar, dengan tu'maninah, bukan gurung gusu ya, cungklik cengkedang itulah. Tapi dengan tu'maninah, dengan diresapi dan seterusnya. Kemudian membaca Al-Quran. Secara sains, ini saya juga sudah nulis pengaruh tilawat terhadap kesehatan tubuh. Ini sudah dibedah di beberapa provinsi sampai Malaysia. Ini luar biasa keajaiban membaca Al-Quran. Sudah diterangkan bahwa ternyata tadi ada semacam neurotransmitter, ada sinyal. Ketika kita membaca Al-Quran maka otak dalam itu digerakkan dan memberikan hormon yang dibutuhkan tubuh, karena tubuh kita cerdas, sangat cerdas sekali. Allah berikan kecerdasan tubuh kita. Coba seandainya tubuh kita tidak cerdas, kalau kita mau tidur ngantuk dulu, mau kencing ada rasa dulu. Kalau seandainya tidak ada rasa, oh bolong semuanya, di mana-mana pasti banyak kotoran gitu ya. Kalau pengen lapar, kalau pengen makan lapar dulu. Itu cerdasnya tubuh kita. Dan itu fitrahnya tubuh kita. Makanya kalau kita mau tidur pas ngantuk dulu. Jangan ketika kita mau tidur ketika kita ngantuk ditahan, itu bahaya. Karena apa? Menyalahi fitrah tubuh kita. Lanjut ya. Kemudian dahsyatnya doa dalam penelitian ini juga sama. Secara saintifik bahwa doa ini luar biasa juga bisa merubah, bahkan salah satu doa bisa merubah DNA. Ini Profesor Dr. Harold Koini meneliti tentang bagaimana dahsyatnya doa. Beliau meneliti ratusan orang yang sedang berdoa, yang tidak berdoa. Ternyata kesembuhannya luar biasa yang sering berdoa. Karena apa? Tadi ada signaling. Hipotalamus kita diberikan signaling, istilahnya diperintah gitu. Dan dia karena cerdas memberikan hormon terhadap tubuh kita. Ada hormon dopamin, serotonin, endorfin, dan hormon yang lainnya. Makanya sering-sering berdoa, apalagi pada saat pandemi ini, minta kesehatan, kemudian minta keberkahan dan doa yang kita butuhkan. Kemudian dahsyatnya puasa dalam penelitian juga banyak sekali. Penelitiannya sangat banyak sekali. Bahkan ada di Korea itu Dr. Sun Yujun namanya, dia punya sanitarium. Jadi kalau ada penyakit apapun dia dipuasakan selama 14 hari. Di Jepang juga sama. Hiromisinya terkenal lah buku rahasia enzim dan seterusnya. Jadi beliau itu pengagum puasa.
Masa orang Islam ini kalah sama mereka? Kita ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid. Setiap bulan kan darah kita tuh bisa bergejolak. Minimal kan kalau tidak dibekam, ya puasa. Senin Kamis detokan, kita makanan banyak ya. Maaf ya, ada bala-bala, ada cireng, gehu dan seterusnya. Yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan perut kita. Ya, nah, itu sering puasa mendetok unsur-unsur yang tidak dibutuhkan kita. Oke, Pak Bu, kita coba sharingkan dulu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, dua konsep tadi secara ilahiyah dan secara ilmiah itu mencoba untuk dibikin sebuah pemahaman dulu bahwa ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Karena ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan itu bukan hanya kita ikhtiar dalam konsep untuk menyehatkan badan saja. Dan ini terbukti, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya terbukti. Sekarang ada sebuah anjuran. Kalau seandainya oksigen sekarang kehabisan, itu ada teknik untuk yang emergensi, yaitu yang kritis, itu dengan proning. Ya, proning ini dilakukan dengan cara telungkup begitu kan? Ini ditelungkup, dan ternyata kalau tidak ditelungkupkan begini, kemudian dia ataupun tidur dengan cara apa? Memiring. Dan ini sudah diajarkan oleh Nabi. Nabi sudah menyampaikan bahwa ternyata tidur dengan miring ke sebelah kanan itu ternyata lebih baik. Dan ini sudah dilakukan untuk sirkulasi oksigen. Dan sebetulnya semua kalau tidak saling menyalahkan, ini sebetulnya menjadi dahsyat, Bu. Jujur saya kalau begini, kalau seandainya tidak ada kepentingan apapun dan saling menguatkan antara medis, herbal, kemudian praktisi-praktisi lainnya, itu menjadi sinergi atau disinergikan, terjadi simbiosis mutualisme, itu akan terjadi kekuatan yang dahsyat. Dan proning ini sudah saya lakukan, Pak. Proning ini sudah saya lakukan pada saat kasus-kasus kemarin, 1 minggu kemarin, dan saya juga ini sedang menghadapi pasien yang sedang COVID, Pak Bu, dan ternyata saya coba untuk melakukan teknik-teknik di luar kita juga berobat yang lainnya. Saya melakukan proningnya seperti ini, Pak Bu. Kemarin kita coba sujud diperbanyak di dalam 2/3 malam terakhir, Bu, di tahajud. Nah, gitu ya. Sepertiga malam terakhir dia bangun, kemudian dia berwudu, kemudian dia di sujud itu diperbanyak doa. Selain subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, kita sampaikan. Kalau di dalam bahasa ini namanya self talk positif. Ya Allah, dalam sujud bunya, Pak. Ya Allah, hari ini saya sehat. Ya Allah, hari ini Engkau angkat virus kami. Terus aja itu, lakukan 33 pengulangan, repetisi. Nah, setelah itu tadi baca Quran. Saya biasanya minum uap cengkeh. Masya Allah, itu dahsyat. Ini uap cengkeh ini saya minum, Pak. Kemudian ini hangat ke paru-paru. Nih jadi hangat ke paru-paru. Ya, dan ini kemarin ada kasus yang sangat luar biasa. Saya tidak akan ngomong. Kurang lebih ada 10 yang sudah kontak saya. Dia sudah dioksigen. Minum uap ini dia udah lepas. Saya nggak tahu. Dan ternyata begitu kontak sama Pak Bu, Ustadz ini ada kandungan-kandungan. Dan ternyata kandungannya luar biasa. Saya tidak promosi loh di sini. Tidak promosi. Tapi ternyata begitu dia bangun, Bu, begitu minum lalu baca Quran, dan alhamdulillah 4 hari ini yang sudah repot ini oleh Allah diberikan kemudahan kembali. Dia bernapas kembali. Ini enak banget, Ustadz. Masya Allah. Saya juga pernah. Pak Bu udah coba. Hampir habis nih. Oh iya, subhanallah. Ini bukan ini, Bu. Saya bukan promosi. Karena anak kasih Allah kasih Allah sebuah pengetahuan kepada kita berdasarkan tidak ada niat apapun. Lamun ayeuna nuju ngudag-ngudag susu biluang tah ayeuna mah naon nudu idag seperti tadi. Apapun itu akan menjadi sebuah solusi. Kenapa? Karena salah catat oleh semuanya. Kalau orang sakit ridho, 80% ada solusi. Tuh. Tapi kalau orang sakit tidak ridho, 80% tidak ada solusi. 20%-nya itu, Pak, dia jadi 80% dia capek cari sesuatu. Dan ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak yang dirahmati Allah, progres yang tadi secara ilahiyah dan secara ilmiah, ternyata yang lebih kuat adalah betul sabda Nabi. Paksiru doa pis sujud, pakominun anyus tajabalakum. Maaf sekali lagi, ini adalah membantu
ikhtiar-ikhtiar yang lainnya supaya dikombinasikan dan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Nah, dua ini sudah disampaikan baik secara ilmiah, puasa, zikir. Ibu, dikir yang paling kuat itu kata Imam Al-Marogi, inkibadu nafsi anil ma'asi, menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Saya juga khawatir ini ya, banyak orang-orang yang masih maksiat jadi Pak si virus teh teureun-eureun. Ya, padahal ini coba kalau betul dibersihkan, bukan saja dia harus didetok, tetapi ternyata dia juga maksiatnya harus didetok. Kalau maksiatnya juga didetok, saya kira itu. Dan hebat kata Rasulullah, orang sakit doanya diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena lagi sakit dia tidak bisa melakukan dosa. Manya anu keur di karantina dosa kene. Rek migoe dosa kumaha? Judi moal bisa, jinah moal bisa apanya? Kemudian dia melakukan aktivitas gerak juga mungkin ada di rumah. Makanya doanya diijabah. Nah, konsep inilah yang sudah dipaparkan oleh beliau, dua konsep ilahiyah dan ilmiah. Jadi intinya Bapak mun diubar hiji kudu ilahiyah, nu kadua kudu ilmiah. Dugikeun ka kobakatingku kesel ayeuna aya hiji negara ngubaran Covid ku tai sapi. Batur mah ku susu sapi ieu ku taina, Pak. Dibalurkeun ieuna Bu sampai meminta kuntilanak ke Indonesia. Pangirimkeun kuntilanak. Boro-boro rek diekspor banyak urang. Di urang we geus banyak kuntilanak teh. Dan kenapa? Betul kata Ibnu Katsir ininya nadinya pan ari kadukun mah langsung dibura. Jo dibura we iya jo kiju jo dibura begitu tos dibura teh jo jereg jag alhamdulillah cenah cager dibura ku dukun sing horeng manehna teh cager teh sugesti sabab lamun kadinya deui dibura deui. Akhirnya dia sembuh dengan cara apa? Dengan sugestinya. Subhanallah, kita akan mencoba untuk menerangkan secara konsep yang lebih kuat. Bagaimana ternyata teori-teori tadi secara ilahiyah dan ilmiah akan membongkar pikiran kita. Kita bantu Bu, ataupun orang-orang kesehatan. Kita bantu orang-orang medis yang sekarang juga kelelahan. Kita doakan mereka juga. Tapi kalau seandainya tidak dibantu oleh kita dengan cara mengelaborasikan, mungkin itu akan menjadi sebuah kekurangan. Untuk itu, kita akan sambung lagi, kita akan bahas kembali bagaimana proses pengobatan alami dan proses pengobatan secara watoniah. Apa sih alamiah? Ataupun alamiah ini seperti apa, watoniah itu seperti apa, dan ini sudah dibuktikan baik itu secara riset dan paper-paper yang ada di mana-mana. Dan saya dengan Pak Abu karena menangani sendiri kasus-kasus yang dihadapi, Pak Abu ayeuna mah nu seueur teh kagaranggu emutan, dugikeun ka aya ibu-ibu sumping kasih mengkuring, Pak Ustad abdi 2 mingguan teu tiasa bobo kunaon unggal nguping amulan juga gegebegan coba gerak. Ayeuna teh Bu sanes bohong eta teh. Aya nu bombe aya amulan jo gebeg di sana, aya amulan gegebegan. Jadi ibu mah lila-lila sih teh bisa maot ngadeng amulan. Ya. Depresi. Dan ini ternyata tidak bohong. Sampai saya kemarin menerangkan seperti ini. Sampai ada bakatingku paranoid. Itu ada mayat dibiarkan. Padahal meninggal di rumah. Naon ditelepon, "Ibu itu cenah teh aya nu ngibakan." "Ah cenah teu arenak awak cenah. Tidak enak badan." Padahal tadi senam isuk-isuk gerak. Hari isuk-isuk senam tempo ayam mayit dengereunah awak. Ini berarti luar biasa. Makanya bagaimana mengkombinasikan kekuatan kolbiah ini dengan proses pengobatan secara alami. Silakan Pak Abu kasih ilmu bagi kita untuk menerangkan satu poin, alami itu seperti apa. Baik, insyaallah. Nah, sekarang pengobatan alamiah ya. Jadi pengobatan alamiah adalah metode pengobatan yang digunakan sejak zaman dahulu yang diturunkan dan dikembangkan secara bertahap dari generasi ke generasi berdasarkan tingkat pemahaman manusia terhadap pengetahuan dari masa ke masa ya. Di antaranya yang kedua, secara riset juga sekarang tuh digalakkan seluruh dunia kembali ke alami. Ada istilah jargon yang sudah terkenal, back to nature. Oh, ini luar biasa sekali. Seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, back to nature, kembali ke alam. Jadi alamiah di sini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah, yang Allah ciptakan di alam, yang bisa dikonsumsi oleh manusia, bukan yang sudah dirubah oleh mesin, ya. Mungkin pahamlah ya.
atau infiltrasi dari sesuatu yang bukan produk yang Allah buat itu sendiri. Itu alamiah. Banyak sekali bahan-bahan alamiah kayak daun cengkeh seperti ini. Ini alami. Karena tidak ada sesuatu yang dimasukkan tambahan kimia yang lain sintetis. Nah, ini alami. Dan ini Masya Allah luar biasa. Ini menghangat tubuh. Jadi untuk saat ini cuaca kan berubah. Perubahan cuaca itu betul-betul mengganggu tubuh kita. Terutama hawa dingin yang bisa melembabkan tubuh. Dan bisa bukan membekukan ya. Jadi tubuh kita jadi lemas. Kemudian sedikit kaku. Tapi kalau dengan ini insya Allah ini tubuh kita jadi hangat. Karena sifat pengobatan itu ada dua. Ada panas, ada dingin, dan itu diseimbangkan. Jadi pengobatan itu menyeimbangkan. Bukan, kalau kita kan bukan mengobati. Jadi menyeimbangkan dari yang tidak seimbang diseimbangkan. Itu sistem pengobatan. Yang diajarkan dari dulu juga sama. Coba lihat di kitab Imam Ibnu Qayyim bahwa ada karakter kurma itu disebut panas. Panas tingkat 2. Ada buah disebut sifatnya dingin. Jadi ketika panas dan dingin disatukan itu maka akan ada keseimbangan. Contoh Rasulullah memberikan contoh makan kurma dengan semangka. Itu menyeimbangkan tubuh. Jadi kalau kita sering makan yang panas-panas ya tubuh kita jadi panas. Contoh kita sering makan daging, pikiran kita, perilaku kita jadi panas. Rata-rata biasa pikiran agak temperamen dan seterusnya. Makan buah juga low pikiran kita. Kadang-kadang pengennya nyender, ngantuk dan seterusnya. Jadi emang makanan itu harus seimbang. Dalam pengobatan holistik adalah tekniknya menyeimbangkan tubuh dengan makanan. Ini pengobatan alamiah atau obat tradisional juga kadang-kadang disebut sebagai obat rakyat. Ya, zaman dulu obat rakyat. Obat herbal dan sebagainya. Praktek yang paling umum dari obat alamiah termasuk pengobatan Yunani Tibun Nabawi, tradisional Chinese medicine, Ayurveda dan jamu Nusantara. Ini pengobatan alamiah. Nah, di lain pengobatan ini adalah juga pengobatan konvensional. Awalnya dia itu menjiplak dari yang alami. Kayak obat-obat yang sekarang dibikin pabrikan itu dia menjiplak dari alami. Sebab kalau tidak ada alami dia tidak bisa bikin obat. Ya, karena apa? Dia mengambil intisari dari situ. Cuman ada bahan-bahan zat yang terkandung yang dibikin tersebut. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan tumbuhan obat herbal. Kalau kita baca buku dari Karel Hayani, penulis dari Belanda, waktu zaman penjajahan ada 4 buku, kurang lebih 8.000 halaman kalau nggak salah. Itu 1, 2, 3 sampai 4 saya nanti dilihat di ujung sini ada ya. Beliau menulis 3.500 tanaman di Indonesia dengan nama ilmiah dan seterusnya. Bahkan ada yang tidak tercatat. Kalau dijumlahkan di seluruh Indonesia kurang lebih 17.000 tanaman yang bermanfaat. Ternyata kata beliau itu, kenapa kita dijajah sama ini? Karena apa? Ada rempah-rempahnya yang dibutuhkan. Itu yang mereka inginkan dari negara kita dulu. Rempah-rempah, obat-obat. Kalau tidak ada yang tidak mau deh. Nah sekarang di kita ini saking kayanya di pinggir jalan saja ada tempuyung kalau lihat-lihat. Itu obat ginjal. Kalau ada batu ginjal dan masalah, ada demam dan seterusnya. Ada ginjal yang meradang, di situ banyak, ada tempuyung, ada tapak liman, ada babadotan. Babadotan tuh bagus sekali untuk ketika ada peradangan di dalam usus, kemudian usus bermasalah dengan cancer dan seterusnya, itu banyak sekali manfaatnya. Harendong tuh, harendong, Masya Allah itu yang luar biasa. Dia diteliti oleh Thailand sampai 15 tahun meneliti harendong. Harendong, itu luar biasa. Harendong tuh obat gagal jantung. Kersen tuh, kersen, itu luar biasa. Kersen daunnya sampai buahnya diteliti. Daunnya bisa menurunkan gula darah. Buahnya bisa memperbaiki kinerja jantung, sel jantung ditambah. Itu kersen. Daun bambu, bambu juga luar biasa. Bisa memperbaiki kinerja jantung, anti diabetes, kemudian
anti pengempalan darah, kolesterol, darah tinggi, banyak sekali. Daun bambu itu, padahal diinjak-injak sama kita ya. Ada juga kulit kacang. Ah, ini yang sering dibuang sembarangan. Kulit kacang itu sama Profesor Kon Jun Hoon dari Korea itu, dia teliti 10 tahun tentang kulit kacang, Ustaz. Kulit kacang merah, kulit kacang hijau. Kacang tanah. Kacang tanah. Suuk lah orang mah gitu. Suuk, suuk. Nah, itu dibikin kopi. Saya dulu pernah ikut seminar sama beliau. Dibikin apa? Dibikin teh celup, kayak teh celup ya. Jadi saya tanya, ini apa, Prof? Ini katanya kulit kacang. Anti kolesterol. Yang paling bagus. Kata beliau itu, saya lebih baik makan kulit kacang daripada kacangnya, katanya. Nah, kata saya tuh di sini jadi sampah, dibuang. Nah, itu kata beliau sambil nunjuk ke kepala begini ya, mungkin mikirlah gitu kalau menurut saya, bahasa saya mikir gitu. Dan sangat luar biasa. Itu ada sisik naga di situ. Sisik naga itu biasa dibikin obat buat kanker, kayak kanker payudara, kanker kolon dan seterusnya. Sisik naga banyak, benalu teh itu juga banyak dikonsumsi orang-orang penyakit kanker payudara. Dan banyak penelitiannya tentang benalu teh. Bahkan ada khusus orang Prancis datang ke Indonesia, ke Bogor itu benalu teh diambil, diteliti kurang lebih 8 tahun kalau kata. Bisa baca jurnalnya. Dan alhamdulillah bisa banyak menyembuhkan penyakit kanker payudara. Lanjut ya. Jadi sehat dimulai dari bumbu dapur. Nah ini bumbu dapur sangat luar biasa kalau kita paham ya. Jadi masak itu jangan maaf ya, saya kalau ngomong ini suka ada yang neror ya. Jadi bumbu ini bumbu yang asli alami, bukan bumbu yang buatan pabrikan. Ini yang akan bisa mengobati. Kalau bumbu yang buatan pabrikan ya di dalamnya sudah ada pengawet, ada zat-zat yang lain pokoknya ya, tidak bisa disebutkan semuanya. Makanya Indonesia dikenal dengan bumbunya yang kaya akan kandungan rempahnya. Sebab Indonesia memiliki kekayaan berlimpah dengan berbagai macam jenis rempah-rempahnya. Untuk membuat soto saja misalkan ada banyak jenis rempah yang digunakan di dalam untuk menghasilkan rasa yang enak. Kalau di Cina, di pengobatan tradisional Chinese medicine itu ada namanya sop 5 unsur. Jadi untuk memperbaiki kinerja 5 organ. Ada dalamnya wortel, ada dalamnya lobak, ada dalamnya daging ayam kampung, ada rempah-rempah yang bisa memperbaiki kinerja dalam tubuh kita. Jadi kalau kita mau ngambil filosofisnya Socrates, maka berobatan dengan makanan dan makanan menjadi obat. Jadi sebenarnya obat yang paling bagus itu adalah sehat dari dapur kita. Ya. Jadi masak seperti bikin sop, ada mericanya, ada bawang putih, bawang daunnya. Jangan ada yang serbuk-serbuk buatan yang lain ya, lebih baik. Tapi emang ada penggantinya seperti probiotik, jamur. Jamur itu bagus. Saya nggak promosi ya, itu kan produk buatan orang lain, tapi itu bisa alternatif yang paling bagus. Produk tadi jamur, kita sebenarnya bisa juga bikin fermentasi jamur seperti itu, cuman waktunya kan lama. Ada yang sudah jadi, ya. Itu bumbu yang di dalamnya ada mengandung probiotik. Kita juga bisa bikin probiotik sendiri ya dengan cara fermentasi. Lanjut gitu ya. Ini bawang putih. Ini ada Profesor Otomaru dari Jepang, dia ahli profesor bawang putih. Dia meneliti bawang putih selama 50 tahun. Bawang putih diteliti dia. Makanya dia ahli profesor bawang putih, saya punya bukunya, kecil bukunya. Dan dia sudah bikin gel bawang putih yang segini harganya 130.000 kalau uang kita. Segini satu kapsul dibikin gel. Itu bawang putih dan ahlinya satu bawang putih, profesor bawang putih. Jadi bawang putih itu manfaatnya selalu luar biasa untuk menaikkan imunitas tubuh kita. Salah satu di antaranya untuk bagi kaum laki-laki menaikkan tensi kerja malam laki-laki. Mengandung afrodisiak lah. Jadi bawang putih ini sangat bagus buat laki-laki. Bawang merah juga sama. Ini bawang merah. Selain itu bawang merah juga dapat membantu menormalkan kadar gula. Ada orang gula darahnya naik tinggi, ketika minum jus bawang merah langsung turun. Cepat sekali. Ini bawang merah luar biasa ya. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi
secara pengobatan klasik juga ada bawang merah disimpan di satu ruangan bisa menarik bakteri. Ada penelitiannya dari seorang profesor Perancis. Jadi ketika kita ngiris bawang putih, nyisik bawang putih, bawang merah, bawang putih, bawang daun, jangan dilama-lamain katanya karena dia menarik bakteri. Jadi kalau kita menyisik bawang nanti langsung dipasak gitu ya. Kemudian bawang bombay ya. Ini juga sangat luar biasa. Coba nanti kalau kita mau tidur, si kaki ini dikasih bawang, dikasih kaos kaki, biasanya keluar tuh hitam-hitam. Saya pernah sering nyoba gitu ya. Ada bawang dikasih ini, simpen, ditempel lah. Kasih plester, itu bisa keluar racun, ditarik biasanya. Ini juga bawang bombay ini bisa dapat mencegah kanker, dapat menjaga kesehatan jantung, menjaga mood, dan menjaga kekebalan tubuh. Ini sangat luar biasa. Kemudian nih cabai, sering kita yang suka makan cabai. Di daerah dingin ini cocok cabai ya. Tapi jangan kebanyakan teuing gitunya. Semua gitu kalau kebanyakan tidak bagus. Jadi manfaat cabai bagi tubuh antara lain mengatasi hidung tersumbat. Biasa kalau sudah makan cabai itu langsung ngucurnya. Kalau anu sok makan bakso, cabena loba langsung gitu kan biasanya. Kemudian mengurangi sendi dan otot, menghilangkan nyeri ya, meningkatkan imunitas tubuh. Bukan cabai serbuk ya, maaf ya, cabai serbuk tidak terlalu bagus, tapi cabai yang alami, disiksik, dimasakin ya. Bukan juga dengan mie, maaf ya, cabai dengan mie bukan. Biasalah masak dengan sop sayur biasa ya. Mohon maaf, mie itu bukan makanan yang bagus. Sering-sering makan mie ya. Kemudian mencegah penyakit kanker. Kemudian hingga membakar lemak tubuh. Ini secara penelitian seperti ini. Jadi makanan cabai itu sehat sekali. Tapi tiap hari makan cabai atulah. Ayolah lada ting mas sarua yang rusak. Jadi makanan tuh berputar. Jadi hari ini makan cabai, besok makan apa gitu. Terus berputar karena bahan alami itu di Indonesia sangat banyak, beli dari 17.000 macam-macam Ustaz. Jadi kalau pengen sehat ya berputar dari hari. Entong makan daging tiap hari ulah. Atau makan sayur tiap hari ulah gitu lah. Diperputar, hari ini sayur, besok daging, besok lagi apa gitu, ikan dan seterusnya. Kemudian bumbu dapur yang wajib ada di persediaan bumbu dapur ini namanya jahe. Ya. Jahe ini sudah ditulis dalam Al-Qur'an surat apa kira-kira? Al-Insan kalau salah, zanzabil, minuman surga. Ya. Ini favorit sekali orang-orang barat minum jahe. Ketika dulu pernah ke Bali itu orang senangnya minum jahe itu. Sekarang jahe itu banyak, ada sudah jadi gel, ada sudah jadi boleh nanti dibagiin Bu ini kalau mau lah. Ini jahe ini luar biasa. Di antara jahe itu ada rimpangnya, ada buah jahenya. Daunnya juga sangat bermanfaat. Semua ini produk Allah itu sangat bermanfaat. Luar biasa. Ini manfaat jahe itu banyak sekali. Saya tuliskan hanya sebagian saja di sini ya. Ada di sini trek dan peradangan, nyeri otot, nyeri sendi, kram karena haid dan sebagainya. Ada juga bisa menangkal kanker dan seterusnya. Kemudian kunyit, wah ini juga ada. Ada satu buku karangan Profesor Kruger namanya. Judulnya The Miracle of Turmeric. Jadi dia ini meneliti kunyit 15 tahun. Orang mah capeknya kunyit 15 tahun. Jadi manfaat kunyit sangat bejibun, sabreg katanya. Dan kunyit ini bisa dipakai minuman dengan susu. Lahirlah golden milk di India. Jadi mengobati usus dengan susu. Ada juga dengan kopi. Kopi dengan ini kunyit. Ini luar biasa. Ada juga lagi dengan minuman lain selain susu. Green tea turmeric. Latte turmeric. Itu sangat luar biasa sekarang kunyit ini. Kalau bisa orang-orang cerdas, wah ini bisa bikin kafe sehat. Ya, dan dari kamu bikin kafe sehat nanti. Orang yang diabetes datang minum ini, orang yang jantung datang minum ini, luar biasa sekali. Sebelum minum itu dilihat dulu lidahnya kayak seperti apa gitu. Karena untuk saat ini kebanyakan orang yang kena COVID rata-rata lembab Ustaz. Jadi kalau minum ini askuri ini wah luar biasa. Lembabnya lembab basah, kalau ini mengeringkan dan membuang kelembaban yang dalam tubuh kita.
Makanya orang yang batuknya berdahak kalau ini langsung terbuang. Kemudian yang menggigil, oh ini minumnya enak sekali karena apa? Ini sifatnya hangat. Ya, rasanya pedas. Ini jalur organ paru-paru. Ya, jadi hampir semua bumbu dapur itu bisa menjadi sebuah konsep pengobatan. Iya, juga. sangat bisa sekali. Dari dulu ini. Dan Quran sudah menyebutkan yukhriju mimma tunbitul ardu mim baqliha wa qissaiha wa pumiha wa dasiha. Itu. Jadi surat Al-Baqarah 61 sudah menyebutkan seperti ini. Dan tadi ibu-ibu sudah kita dengar bagaimana narasi-narasi dalam konteks ilmu dan ternyata dikombinasikan dengan ayat Quran. Kemarin ada kasus Pak Budang, dia batuk tidak berhenti-berhenti. Dia batuk tidak berhenti-berhenti. Kemudian dia rendos bawang merah pakai garam Himalaya atau garam dapur atau garam ini garam Prosok ini asli yang kasar. Lalu dicocolin sama nasi, nasinya dikepel-kepel, cocolin sama nasi, dimakan tapi tidak dikunyah, nanti didorong minumnya sama ini batuk lagi ngehkeh bahasa Sunda mah, itu ternyata bisa berhenti dalam 2 hari. Tuh. Itu si bawangnya di rendos Bu, ngange uyah hungkul, cocolkeun ku sangu. Tapi nasinya nggak dipecah, nggak dikunyah. Dan yang tadi Bu, babadotan, ini terbukti ada jamaah kita di Cangkring, dia 13 tahun, mahnya kronis. Dia langsung rebus babadotan. Tuh. Kemudian minum airnya. Dan kemarin itu dia bilang sudah tidak direbus lagi katanya, sudah dimakan langsung aja atau diperes, airnya diminum langsung. Dan ini sekarang dites, dicek, itu ternyata mahnya sudah kembali normal. Ini subhanallah sekali Bu ya. Jadi semua konsep yang diajarkan secara alami ini sebetulnya di Quran juga sudah ada. Dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Abu, ini harus sesuai dengan tubuh kita. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan tubuh kita itu jadi persoalan juga ya Pak Bu ya. Contoh ya, orang yang makan terus kunyit bisa saja dia akan berefek kemana? Seperti jahe juga. Dan ini harus ada keseimbangan. Nah, bagaimana ini di pointer terakhir nih Pak Bu, sebelum kita closing, karena ini juga Bu harus kuliahnya banyak Pak. Karena ini membutuhkan waktu yang tidak cukup. Kita ini kan sekarang cuman membutuhkan waktu, tetapi mereka simpel untuk membuat kita ternyata kalau saya bikin begini Bu, saya jadi tenang Pak. Kenapa? Karena emang luar biasa, Allah kasih sakit itu udah disiapin obatnya. Ini lebih tenang sebetulnya. Tah lamun urang lebih tenang, insyaallah cenah. Da aya urang bedake punya aya katinggal aya jalmi lamun dicoba kalau kita lagi sendiri lalu ada orang yang nemenin kan jadi tenangan. Tuh. Ya, ada tenang. Kita juga sama. Begitu nanti disebutin satu ada kunyit, jahe, aya kapulaga, kemudian ada semua bumbu, kita jadi tenang juga. Naon sababna? Karena ini membantu 10% setelah kita kepada Allah. Nah, di konsep watonia nih Pak Bu nih, untuk sebelum kita closing, di konsep watonia ini apa sih yang disebut dengan pengobatan secara watonia itu seperti apa? Baik, jadi konsep watonia adalah ketika Allah menurunkan penyakit maka di situ ada obatnya. Jadi Allah ini menurunkan penyakit pasti di sekitar kita ada obatnya. Saya pernah masuk ke salah satu komplek yang di komplek tersebut ada banyak mengkudu di pinggirnya. Saya tanya ke RT RW-nya, Pak, di sini itu paling banyak penyakit apa? Di sini jantung koroner, asam urat darah tinggi. Saya tanya, ini obatnya ada di sini. Jadi ketika Allah menurunkan penyakit di situ, pasti di situ sekelilingnya pasti ada obat. Kalau enggak di pekarangan orang lain pasti ada obat. Pokoknya di ruang lingkup ininya pasti ada obatnya. Contoh di sini banyak tempuyung yang mungkin ada permasalahan dengan kemih, kantong kemih atau nanti usus, kemudian ada ereksinya kurang bagus, ya ada di situ banyak. Kalau tidak ada tanaman di kampung itu tidak menjadi melaknaun we teh jaradi, berarti syariatnya. Iya, syariat. Pasti ada sawah, ada apa lah di sekitar situ, pasti ya ini babadotan mah ada Pak, jotang kali itunya. Babadotan. Iya, jotang. Oh, itu jotang tuh bagus tuh buat laki-laki, afrodisiak ya, buat yang lemah impoten ini bagus sekali itu jotang. Buat perempuan menghilangkan perigi dan seterusnya.
memperbaiki kinerja jantung dan seterusnya, luar biasa. Jadi konsep watonia itu adalah di situ Allah menurunkan penyakit, pasti di situ ada obatnya. Jadi tidak bisa kita nunggu dari Jepang, dari Cina, dari apa. Yang penting ketika kita sakit pasti ada obatnya di situ. Cuman kan kita tidak tahu, makanya harus tanya kepada yang ahlinya. Kira-kira apa penyakit saya di sini, obatnya di sekitar sini. Nah itu. Di Pacet ada satu daerah itu Pak Budi. Itu sereh tiap kolam. Sereh itu. Jadi tiap kolam-kolam itu banyak sereh itu. Berarti orang dinya ya tidak jauh dari Permati, pun asam urat, pasti jauh. Pangian asam urat randinya rata-rata biasanya. Saya lupa lagi kampungnya itu. Jadi konsep watonia itu artinya sebuah proses pengobatan yang Allah sudah simpan, sudah tumbuhkan tanaman-tanaman di daerah itu. Iya, daerah betul. Jadi ya ini yang disebut yakhruju min butu ataupun apa min nabatil ardi. Betul. Dan itu oleh Allah sudah disiapkan sebetulnya. Iya, udah siapkan. Dia Allah menurunkan penyakit pasti udah siapkan obatnya. Pengalaman Pak Abu sendiri kalau melihat daerah yang ada di Indonesia, kira-kira dengan yang sekarang terpapar COVID yang hampir sekian 2 juta lebih, dan ternyata di luar dugaan yang sembuhnya hampir 83% lebih. Ini bisa enggak bahwa ini adalah mungkin saja orang yang terpapar COVID dia juga suka mengkonsumsi obat-obat yang tidak pernah dia merasakan bahwa itu obat. Bisa saja. Iya, sangat banyak sekali. Jadi kayak minuman sekarang kan boomingnya empon-empon. Empon-empon tuh banyak kan sekarang minum. Mungkin dari situ. Karena apa? Karena kan kopi itu tidak ada obatnya. Baik ahli manapun seluruh dunia, kopi tidak ada obatnya. Yang mengobati adalah imunitas kita sendiri. Jadi menguatkan tubuh kita. Nah sekarang tuh booming empon-empon, banyak makan empon-empon. Alhamdulillah banyak yang terselesaikan masalah tersebut. Ya, empon-empon itu kan ada jahe, ada kunyit, ada serai, ada cengkeh, kapulaga. Itu kan herbal, istilahnya bumbu dapur yang kita sering minum. Iya. Iya. Nah, kenapa kita tidak melakukan untuk hari ini ya? Nanti kalau emang Darul Muqamah ya masuk di sini ada apa? Ada galon tapi dalamnya itu tadi empon-empon, bisa saja. Oh iya. Jadi emang luar biasa ya. Iya, sangat luar biasa sekali, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya kira kita berbicara tentang ilmu yang seperti ini tidak emang cukup 1-2 jam, malahan bisa berjam-jam, dan nanti Bapak Ibu bisa nanti undang beliau juga untuk menguasai terminologi keilmuan yang lebih mendalam, bagaimana cara memasak ataupun bagaimana cara apa yang penting ini Pak Bu yang nanti harus dipelajari kepada jamaah itu, jamaah masyarakat ini jangan sekedar gini aja Bu, oh ayah jahe jual langsung, ini gimana cara mengkonsumsinya. Nah itu kemudian ada babadotan tong wakajol digabres-gabres, nah kemudian ada ilmunya yang harus dipahami dulu ya. Nah ilmu-ilmu itu saya kira harus ada ilmu lanjutan yang nanti harus disampaikan, diedukasikan kepada umat. Betul. Karena saya Bu baca sekarang sudah banyak muncul dokter-dokter herbal untuk membantu mengkombinasikan Pak dengan dokter-dokter medis, dan saya selalu ngomong di mana-mana kalau seandainya orang ataupun dokter konvensional dan medis berelaborasi dengan dokter herbal dan ustadz-ustadz, saya kira itu akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Di closing statement Pak Abu nih, sebelum kita tutup, kira-kira apa yang harus disampaikan dan apa yang harus kita jaga seandainya menghadapi kondisi pandemi saat ini dalam konsep pengobatan yang tadi. Bismillah. Yang penting ini adalah pikiran pertama. Ya, jangan panik. Tetap semangat karena Allah yang menyembuhkan. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat. Ya, jangan jadi makanan-makanan yang sudah diolah buatan toko pabrikan. Mohon maaf disebutkan, tapi saya tidak sebutkan merek ya. Yang bisa merubah sistem imunitas kita menjadi lemah. Tepung-tepungan, hindari goreng-gorengan yang apa ya, hindarilah. Kita makanan yang alami ala kampung ini, hui, klub sampo, itu lebih cocok karena pemudah dicerna usus. Ya, ini lebih murah. Coba bayangkan dari beli pizza mahal mana ya pasok. Hui, luar biasa. Ada Dokter Kronos namanya, dia meneliti ini sampo, dia bisa mengobati kanker hanya dengan sampo. Itu luar biasa. Ada juga dari Australian University meneliti ubi juga bisa mengobati kanker lambung.
Itu sangat luar biasa sekali bahwa makanan-makanan ini dianggap biasa tapi luar biasa menurut mereka. Di kita makan makanan murahan daripada mending donat. Justru itu yang jadi masalah donat daripada ini. Nah, itulah konsumsi makanan yang sehat, perbaiki bacaan Al-Quran, sering baca Al-Quran di rumah masing-masing, jadi hangat. Jadi menolak vibrasi, getaran-getaran yang tidak bagus, itu kan membawa getaran si virus tuh. Pertama getaran-getaran yang jelek terhadap tubuh kita, menjadi kita jadi takut. Ya. Yang ketiga adalah jangan terlalu percaya kepada medsos. Yang abu-abu lah. Nah, kemudian bergerak, perbanyak sholat. Karena apa? Sholat ini diantaranya selain ibadah ritual adalah diantara olahraga yang paling bagus. Bukan sholat olahraga, tapi diantara penelitian mereka dianggap sholat itu olahraga yang paling bagus. Karena sempurnanya gerakan. Dari mulai itu melenturkan otot dan tubuh seterusnya ya. Sampai kepala, oksigen dan seterusnya. Tidak ada olahraga yang sehebat barbel kan cuma gini-gini doang. Lari kan cuma lari doang. Ini kan semuanya bergerak. Sampai pikiran kita, konsentrasi kita. Sampai orang lain kan ingin mengalahkan gerakan sholat itu dengan gerakan yang lain. Nah, seperti itulah diantaranya bahwa kita ini satu pertama pikiran, jangan terlalu panik, jangan cemas karena cemas akan menurunkan imunitas tubuh kita. Yang kedua, nanti jaga pola makan, hindari makanan yang tidak bagus lah. Pokoknya makanan yang sudah digoreng-goreng lama janganlah. Boleh digoreng sekali dua kali ya, tapi jangan terlalu banyak. Bukan saya melarang ya, nanti dianggap saya melarang. Kemudian yang tepung-tepung yang sudah dicerna usus jangan. Mendingan inilah makan yang kayak gini ya. Kemudian jangan terlalu kenyang dengan nasi. Ya, kenyangnya dengan nanti nutrisi yang lain biar banyak nutrisi dalam tubuh kita. Jangan ada dagingnya secuil, air nasinya segede boboko, itu jangan. Biasalah porsinya bagus, lebih banyak sayur. Sekarang kan di sini banyak sayur. Ya, musim sekarang ini musim pancaroba, makanya sering bergerak tubuh kita ya. Itulah diantaranya. Jangan sampai panik nomor satu itu ya. Itu San. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, pada sesi pada kali ini adalah sebagian ataupun mungkin 20% dari ilmu-ilmu yang beliau sudah paparkan kepada kita dengan 4 konsep pengobatan ilahiyah, alamiah, watoniyah, dan alamiah. Dan ini harus kita coba upgrade dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan puncak dari pertemuan kita kali ini ada sebuah ayat Quran. Alladzina tatawaffal atau tatawaffahul malaikat. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dan dia sedang berhusnudon kepada Allah. Itu kemudian yaquluna, para malaikat berdoa, salamun alaikum. Engkau berbahagia, engkau selamat. Yadkhulunal jannah, dan engkau masuk surga. Kesimpulan, saya dapat menyimpulkan saat ini orang sehat itu nikmat karena dia bersyukur pada Allah. Orang sakit juga nikmat karena menggugurkan dosanya, dan orang meninggal pun itu nikmat karena dia sedang berhusnudon pada Allah, dijamin surga. Ikhtiarkan yang betul-betul ikhtiar secara ilahiyah, alamiah, ilmiah, dan watoniyah. Nanti kombinasikan. Ibu jangan pernah berhenti berobat. Kalau emang dibutuhkan, silahkan aja. Karena kita tidak sedang menganjurkan dan tidak melarang untuk berobat. Karena ini pun sama, sedang berobat juga. Kombinasikan. Dan yang paling pokok, emang betul, pikiran harus betul-betul sehat. Hasil riset kemarin, 170 orang gila kena COVID 3 hari ternyata sembuh. Sedangkan yang merawatnya itu yang terpapar sampai katanya 2 minggu. Dan ternyata orang gila 3 hari sembuh. Lalu diteliti oleh para ahli jiwa. Ternyata orang gila teu apaleun keur geuring. Jadi nugelot keur teu apaleun sugan teh teu geuring cenah. Akhirnya dia sembuh. Dan saya menyimpulkan mungkin itu di pikiran itu. Jadi sigana kitu Bu, hirup ge urang teh. Kudu lempeng we ieu teh nya. Kudu lempeng we. Jadi siga anu eueuh nanaon we lah kitu nya. Dan ini sebetulnya meningkatkan antibodi kita. Terima kasih Pak Abu. Insya Allah nanti ke depan kita bertemu kembali. Ini silahkan Ibu dicicipi hui, kemudian sampe, dan ini ada cau, dan ini juga minumnya adalah bandrek. Masya Allah. Ini Pak Abu, saya kalau kalau mandi pakai ini. Masya Allah. Ini minyak cengkeh, ditetesin 5 ke air hangat.
ini dimandikan. Kalaupun mau di sauna pakai ini juga. Saya alhamdulillah. Ini luar biasa Bu. Ini ciptaan, ini Allah kasih anugerah. Orang bisa meracik ini dari semua daunnya. Dan ini buat mata yang udah berlamad, katarak. Ini 3 hari saya udah pakai kacamata biasanya. Kalau lihat begini, sekarang udah terlihat kembali. Masya Allah. Ini tetesin. Ini juga sama dari sengkeh. Allah kasih luar biasa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ya. Terima kasih Pak Abu, jazakumullah khairan. Nanti kita bertemu kembali, undang kembali beliau untuk menguasai ilmu-ilmu seperti ini Pak, karena nanti ini perlu. Saya juga akan belajar kepada beliau, apalagi tadi kalau berbicara tentang bapak-bapak supaya lebih kuat menghadapi istri-istri bapak yang cerewet ya, bagaimana caranya. Juga ibu-ibu bagaimana menaklukkan suami yang pedit, juga itu harus belajar juga. Ya, insya Allah nanti kita bertemu kembali. Kita bantu pemerintah untuk menguatkan dan untuk membuat kita lebih cepat. Allah Allah kasih kebaikan bagi kita semuanya. Allah normalkan kembali. Ibu bapak semuanya yang hadir di tempat ini dan di rumah, usah doakan sehat walafiat. Amin. Berkah keluarganya. Kemudian kita dikumpulkan kembali di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ucu Najmuddin, kemudian Pak Abu Mufidah pamit mundur. Insya Allah ketemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih kepada Al Hidayah, terima kasih kepada Darul Muqomah, Risalah Pipi, juga semua yang sudah membantu acara ini sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.